Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM, Buku 1, Panduan Umum. Materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, penjelasan umum PKM, yang kedua, penilaian kemajuan pelaksanaan PKM 5 bidang, dan yang ketiga, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS. Nah, sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Sulistiana Rudi. Perkenalkan nama saya Camelia. Perkenalkan nama saya Indah Puspitasari. Materi 1, penjelasan umum PKM. Sejarah PKM. PKM dilaksanakan pertama kali pada tahun 2001. Kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang selama ini syarat dengan partisipasi aktif mahasiswa diintegrasikan ke dalam satu wahana, yaitu PKM. Sebelumnya, pada tahun 1997, Ditlitapmas sudah menginisiasi kegiatan khusus bagi mahasiswa, yaitu Karya Alternatif Mahasiswa, dan KAM digabungkan bersama Program Pengembangan Budaya Kewirausahaan di Perguruan Tinggi. KAM kemudian tumbuh menjadi cikal bakal PKM. Pada awalnya, dikenal 5 jenis kegiatan yang ditawarkan dalam PKM, yaitu PKM Penelitian, PKM Kewirausahaan, PKM Pengabdian kepada Masyarakat, PKM Penerapan Teknologi, dan PKM Penulisan Ilmiah. Namun, sejak Januari 2009, Ditlitapmas mengolah 6 PKM. Pada tahun 2011, jumlah bidang PKM bertambah menjadi 7 dengan diperkenalkannya bidang PKM Karsa Cipta. Pada tahun 2015, terjadi alih olah PKM dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ke Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Pada tahun 2019, mulai diperkenalkan satu lagi bidang PKM yang berbasis media sosial, yaitu PKM GFK, yang berpeluang ditampilkan di PIMNAS PKM. PKM dipertunjukkan bagi mahasiswa di seluruh perguruan tinggi melalui penyediaan dana yang bersifat kompetitif, akuntabel, dan transparan. Tujuan PKM secara umum bertujuan untuk memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, objektif, kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Karakteristik umum PKM. Misi dan tuntunan teknis ada pada Tridharma Perguruan Tinggi yang berbunyi 1. Pendidikan dan pengajaran, 2. Penelitian dan pengembangan, 3. Pengabdian kepada masyarakat. Karakteristik PKM. Yang pertama, PKM 5 bidang yang memuat PKMP, yang kedua PKMM, yang ketiga PKMK, yang keempat PKMT, dan yang kelima PKMKC. Lalu yang kedua PKMKT, PKMAI, PKMGT, yang ketiga PKMGFK. Lalu menumbuh kembangkan yang pertama HOTS, Higher Order Thinking Skill, yang kedua Creative Thinking, yang ketiga Critical Thinking, sehingga menghasilkan Soft Skill dan komponen abad 21 serta Hard Skill. Alur kegiatan PKM. Secara singkat, alur awal berjalan PKM dan muaranya dapat dilihat pada gambar berikut. Seluruh bidang PKM bermuara di PIMNAS, kecuali PKMAI, karena PKMAI telah berwujud artikel ilmiah sehingga tidak relevan didiskusikan di dalam PIMNAS. Tahapan kegiatan PKM dibagi menjadi 4 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahapan persiapan, yang kedua tahapan PKM 5 bidang, yang ketiga tahapan PKMAI dan PKMGT, dan yang keempat tahapan PKM GFK.
pengusulan proposal dan klasterisasi perguruan tinggi. Kecermatan pengisian identitas dan ketaatan terhadap ketentuan format proposal dan ketentuan lainnya menjadi sangat penting untuk dapat diproses. Perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam bidang PKM dibagi menjadi 5 klaster, seperti yang terdapat pada tabel berikut. Penilaian proposal dan penetapan proposal didanai. Penilaian proposal PKM dilakukan dalam 2 tahap, yaitu evaluasi internal perguruan tinggi dan penilaian proposal secara daring Ditjen Belmawa. Pendanaan PKM 5 bidang. Proposal yang nilainya lolos dari standar nilai yang ditetapkan atau passing rate. Selain proposal yang didanai oleh Ditjen Belmawa, perguruan tinggi dapat dan diperbolehkan memberikan pendanaan kepada proposal yang lolos passing rate, namun tidak didanai oleh Ditjen Belmawa. Dengan ketentuan penetapan pendanaan diputuskan pihak Ditjen Belmawa. Demikian pula penjaminan mutu pelaksanaan PKM yang didanai oleh perguruan tinggi dilakukan oleh Ditjen Belmawa. Pelaksanaan dan pelaporan kemajuan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan PKM harus dicatat dan diunggah ke SIM Belmawa, yang sekaligus dapat digunakan sebagai sarana pelaporan kegiatan. Kegiatan yang harus diunggah mencakup catatan harian, laporan kemajuan yang disertai penggunaan dana, bukti pendukung hasil pelaksanaan PKM, foto, video, atau dokumentasi lainnya. Laporan kemajuan akan dinilai dan menjadi salah satu komponen penilaian penetapan peserta PIMNAS. Penilaian kemajuan pelaksanaan PKM. Penetapan judul-judul PKM yang dinilai secara luring atau daring akan diumumkan paling lambat 2 minggu menjelang waktu pelaksanaan PKP 2. Setiap judul PKM dinilai 2 penilai Ditjen Belmawa. Pada kegiatan penilaian ini, setiap tim PKM akan diminta untuk mempresentasikan kemajuan pelaksanaan PKM. Hasil penilaian ini akan digunakan sebagai salah satu dasar penentuan peserta PIMNAS. Perguruan tinggi penyelenggara kegiatan PKP 2 secara luring diwajibkan membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan PKP 2 dan menyampaikannya ke Ditjen Belmawa. Laporan akhir kegiatan dan artikel ilmiah PKM. Setiap tim PKM 5 bidang wajib membuat laporan akhir dan artikel ilmiah kegiatan secara tertulis dan mengunggahnya ke laman SIM Belmawa. Laporan akhir dan artikel ilmiah PKM 5 bidang merupakan syarat untuk pencairan tahap akhir dana kegiatan dan menjadi salah satu komponen penilaian kelas di PIMNAS. Tim yang tidak mengunggah laporan akhir dan artikel ilmiah sampai batas waktu yang ditentukan tidak dipertimbangkan sebagai peserta PIMNAS. Pengguna sistem SIM Belmawa. Proses pengusulan melibatkan 4 pengguna, yaitu pengguna pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan, pengguna dosen pendamping, pengguna operator perguruan tinggi, dan pengguna mahasiswa pengusul. Sedangkan pengguna mahasiswa dan pengguna dosen pendamping dibuat oleh operator setelah mendaftarkan usulan, yaitu judul, ketua tim pengusul, dan dosen pendamping. Penilaian kemajuan pelaksanaan PKM 5 bidang atau biasa disebut dengan PKP 2 merupakan bagian tak terpisahkan dari hibah penugasan PKM. PKP 2 dijalankan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana penerimaan penugasan PKM telah menjalankan kegiatannya. PKP 2 diharapkan menjadi penjamin mutu kualitas proses menuju PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi pelaksanaan PKP 2 ini dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan persiapan, kedua tahapan pelaksanaan, dan yang ketiga tahapan evaluasi hasil.
Adapun tahapan persiapan PKP2 yaitu melibatkan 4 komponen. Yang pertama, Ditjen Belmawa, perguruan tinggi, tim penilai, dan mahasiswa pelaksana PKM. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan PKP2 itu yaitu secara daring atau secara luring. Dan pelaksana PKP2 dan penetapan tim pelaksana PKM akan mengikuti PKP2 laring atau daring akan diinformasikan paling lambat 2 minggu menjelang waktu pelaksanaan PKP2 oleh Ditjen Belmawa. Tahapan pelaksanaan kegiatan PKP2 daring. Jadi arti dari daring itu adalah tidak ada kegiatan tatap muka antara tim penilai dengan tim pelaksana PKM. Adapun pelaksanaan PKP2 daring akan melibatkan 2 komponen pelaksana yaitu panitia Ditjen Belmawa dan tim penilai. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan PKP2 laring. Dia terdiri dari 4 komponen pelaksana, yaitu yang pertama panitia pelaksana PKP2 laring, kemudian yang kedua tim penilai, ketiga penyelenggara PKP2, dan yang keempat mahasiswa sebagai pelaksana hibah PKM. Adapun tata cara PKP2 laring, dia wajib mengikuti tata cara PKP2 laring yang ditetapkan oleh Ditjen Belmawa. Adapun tata caranya bisa dilihat pada tabel keempat urutan tata cara PKP2 laring, bisa teman-teman lihat pada halaman 20. Dan adapun ketentuan dan etika PKP2 laring, teman-teman juga bisa baca di situ pada halaman 22 tentang ketentuan dan etika PKP2 laring. Adapun tahapan evaluasi hasil PKP2, yang pertama itu tim penilai pada tahap evaluasi hasil PKP2 ditentukan oleh Ditjen Belmawa dan akan melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi hasil PKP2 dan menilai laporan kemajuan. Yang kedua, merekomendasi peserta yang diundang mengikuti PIMNAS untuk ditetapkan oleh Direktur Ditjen Belmawa. Kemudian di bagian keduanya itu panitia pusat Ditjen Belmawa. Jadi di panitia pusat Ditjen Belmawa akan membuat rekapitulasi hasil PKP2 melalui SIM Belmawa. Kemudian yang kedua, dia akan merekomendasikan mahasiswa tim pelaksana PKM yang diundang ke PIMNAS. Dan yang ketiga, menetapkan mahasiswa tim pelaksana PKM yang diundang ke PIMNAS untuk yang melalui surat keputusan Dirjen Belmawa. Yang keempat, mengumumkan mahasiswa tim pelaksana PKM yang diundang ke PIMNAS melalui surat keputusan Dirjen Belmawa. Dan yang terakhir, mengundang mahasiswa tim pelaksana PKM yang ditetapkan diundang untuk mengikuti PIMNAS. Adapun kriteria laporan kemajuan dan laporan akhir. Di PKM 5 bidang ini, dia mewajibkan laporan kemajuan dan laporan akhir ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi kecuali ringkasan 1 spasi dan ukuran kertas A4 maksimal 10. Di halaman inti itu di halaman inti tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar gambar dan lampiran. Format laporan kemajuan dan laporan akhir mengikuti pedoman PKM buku 2 sampai dengan buku 9 tentang pedoman tiap-tiap bidang PKM. Kemudian unggah laporan kemajuan dan laporan akhir. Jadi tiap tim pelaksana itu diwajibkan mengunggah laporan kemajuan, artikel ilmiah dan laporan akhir PKM ke SIM Belmawa dengan mengikuti panduan mengunggah dengan waktu pengunggahan laporan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian tahap seleksi peserta PIMNAS. Jadi seleksi peserta PIMNAS dilakukan dengan mengolah nilai pada tahap usulan dan tahap PKP2 laring. Sebagaimana halnya dengan penetapan usulan yang didanai, peserta PIMNAS juga ditentukan melalui pertimbangan mutu dan pemerataan. Adapun kriteria penetapan peserta PIMNAS
yaitu yang pertama dilihat dari penilaian penentuan peserta PIMNAS didasarkan pada mutu proposal, nilai laporan kemajuan atau NLK dan mutu hasil pelaksanaan PKP 2. Dan nilai calon peserta PIMNAS akan dihitung berdasarkan rumus. Teman-teman bisa lihat rumus tersebut pada slide. Kemudian tahap penetapan peserta PIMNAS. Jadi penentuan akhir peserta PIMNAS akan dilakukan oleh Ditjen Belmawa berdasarkan nilai akhir serta pertimbangan pendanaan. Jika dipandang perlu, Ditjen Belmawa akan mengundang tim penilai guna mendapatkan sejumlah pertimbangan berkenaan dengan penetapan tim pelaksana PKM yang dinyatakan layak diundang ke PIMNAS dengan keputusan yang mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Adapun yang pertama atau bagian A, pengertian PIMNAS. PIMNAS merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan kegiatan PKM dan sebagai wadah bagi mahasiswa peserta untuk mempresentasikan saling berkomunikasi melalui produk kreasi intelektual berskala nasional. Adapun bagian B, tujuan PIMNAS. 1. Menjadi media dan sarana komunikasi mahasiswa seluruh Indonesia. 2. Membuka peluang bagi pengembangan potensi mahasiswa. 3. Mempertajam wawasan dan meningkatkan kreativitas mahasiswa. 4. Meningkatkan posisi tawar mahasiswa di dunia kerja atau masyarakat. Bagian C, peserta PIMNAS PKM 5 bidang ditetapkan berdasarkan 1. Peserta PIMNAS PKM GT ditetapkan berdasarkan nilai artikel. 2. Peserta PIMNAS PKM GFK ditetapkan berdasarkan nilai proposal dan video. Bagian D, penyelenggaraan PIMNAS. Perguruan tinggi penyelenggara PIMNAS diwajibkan membuat tema yang disesuaikan dengan ciri khas masing-masing dan mempunyai makna yang dalam serta adanya pesan moral, dan juga harus memiliki logo yang bersifat semi permanen. Bagian E, pelaksanaan PIMNAS terdiri dari 4 kegiatan, yaitu pembukaan, kegiatan utama, penunjang, dan penutupan. Bagian F, penataan kelolaan peserta. Dalam penata kelolaan peserta, panitia PIMNAS mengatur dan menyediakan fasilitas akomodasi, transportasi, sarana, dan fasilitas umum, serta fasilitas pelayanan. Kemudian bagian G, penata kelolaan poster dan produk. Di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan poster. A. Poster berjumlah 1 lembar ukuran 80 x 60 cm. B. Poster hendaknya terbaca dengan baik. C. Maksimal 250 kata. D. Jangan menggunakan huruf kapital semua. Yang kedua, gelar produk. Ukuran produk yang dapat ditampilkan adalah dengan dimensi maksimal 1 meter, dapat berada di bawah atau muka poster. Kemudian kita pindah ke bagian H, tata tertib. Di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu presentasi hasil kegiatan, kedua pameran poster dan gelar produk, 3. Pameran poster dari gelar produk non-PKM, 4. Penataan jadwal presentasi, gelar produk dan poster. Oke, langsung saja kita pindah ke bagian I, penilaian dan penetapan pemenang. Di sini juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sistem penilaian dan evaluasi. Tim juri melakukan penilaian karya kreatif mahasiswa pada kegiatan utama, yaitu presentasi PKM dan poster serta produk PKM. 2. Penilaian poster dan produk. A. Penilaian poster dan produk dilakukan tim juri poster. B. Apabila dalam penilaian tim juri poster terdapat perbedaan yang mencolok, tim juri wajib membahasnya untuk menyelesaikan perbedaan penilaian tersebut. C. Dari hasil penilaian juri akan menetapkan 3 kelompok terbaik. D.
Penilaian poster dan produk dilakukan mengikuti format yang telah ditentukan. 3. Penilaian lomba kegiatan penunjang. Khusus lomba yang merupakan kegiatan penunjang, penilaian dilakukan juri lokal yang ditetapkan panitia penyelenggara PIMNAS. Penetapan juara umum berdasarkan angka tertinggi nilai PIMNAS yang diperoleh peserta suatu perguruan tinggi. Yang terakhir, keempat, evaluasi mutu dan penyelenggaraan PIMNAS. Dalam upaya peningkatan mutu pelaksanaan kegiatan PKM, Dijen BEM Lawang melakukan evaluasi langsung melalui penyebaran dan pengisian kuesioner. Hasil rekapitulasi jawaban kuesioner menjadi bahan dasar untuk mengevaluasi dan upaya peningkatan mutu PKM di tahun selanjutnya. Jawaban spontan dan jujur menjadi faktor penentu validitas dan kemanfaatan evaluasi ini.